Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Putri Fadila dari kelas Pendidikan Ekonomi B, Siang. Saya akan menjawab pertanyaan dan menjelaskan tentang pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Jelaskanlah arti filsafat dan makna pendidikan. Yang pertama, filsafat dan makna pendidikan, pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala hal yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan dimaknai sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran itu sendiri. Pertanyaan kedua, ceritakanlah sejarah perkembangan filsafat. Nah, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, gabungan dari kata philos dan sophia. Philos bermakna cinta atau suka, sementara sophia bermakna kebijaksanaan, kearifan, atau juga pengetahuan. Dengan demikian, filsafat bermakna cinta kebijaksanaan dan cinta pengetahuan. Kata filosofia ditemukan oleh Pythagoras, filsuf Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, untuk menggambarkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan. Nah, dari sini terdapat berbagai ungkapan tentang makna hakiki filsafat. Socrates mendefinisikan filsafat sebagai proses mempertanyakan tentang hakikat alam dan berupaya menjawabnya dengan menggunakan logos atau rasio atau logis ketimbang mitos. Platos mendefinisikan filsafat sebagai kajian tentang sebab musabab yang hakiki dari segala sesuatu yang ada. Aristoteles memaknai filsafat sebagai upaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab berbagai realita yang ada. Sebagai sintesis dari semua definisi ini menyatakan bahwa salah satu makna filsafat yaitu suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya lebih jauh. Pertanyaan ketiga, jelaskan hubungan antara filsafat, manusia, dan pendidikan dalam upaya pengembangan sumber daya alam. Yang pertama, perkembangan filsafat ada 4 hal yang melahirkan filsafat, yakni ketakjuban atau keheranan terhadap alam sekitar, ketidakpuasan atas jawaban, mitos terhadap gejala alam, hasrat bertanya manusia untuk mempertanyakan segalanya, serta keraguan terhadap jawaban yang ada seraya ingin memperoleh jawaban yang lebih benar. Dalam sejarah perkembangan pengetahuan aktivitas berfilsafat, para filsuf Yunani tentang alam melahirkan pemikiran tentang alam seperti halnya Thales mengatakan bahwa asas pertama alam semesta itu adalah air. Sementara Anaximenes mengatakan bahwa udara sebagai asas pertamanya. Selanjutnya, Empedokles menyimpulkan bahwa akar segala sesuatu yang membentuk realita alam ada 4, yakni api, udara, tanah, dan air. Pertanyaan keempat, jelaskanlah bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Manusia dan alam sangat terhubung erat. Bagaimana tidak, setiap sepersekian detik kita membutuhkan alam secara tidak langsung. Manusia alamiah lebih cenderung memanfaatkan apa yang ada di alam sekitarnya karena mereka lebih berpikiran bahwa apa yang dibutuhkan sudah ada dan sudah disediakan alam semesta ini. Hal tersebut mengakibatkan secara tidak langsung tanpa belajar dari siapapun, manusia sudah dapat belajar dan mempelajari kehidupannya. Ini disebabkan karena manusia yang memiliki sisi alamiah yang telah lahir dari akal dan pikirannya sendiri. Pada hakikatnya, sebagai makhluk alamiah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, terkadang manusia memiliki banyak persamaan. Namun, secara psikologi, mereka menunjukkan perbedaannya sendiri-sendiri. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan dari sifat alamiah manusia. Kesadarannya ini memberi bukti bahwa manusia sadar terhadap eksistensinya sendiri.
Eksistensi diri manusia mencakup pengertian yang luas, termasuk kepercayaan dirinya, harga dirinya, keegoisannya, martabat kepribadiannya, persamaan dan perbedaan yang mencirikan dengan pribadi lainnya, dan yang sangat mendasar adalah kesadaran akan potensi-potensi yang menjadi kemampuan dari dirinya sendiri. Secara penjelasannya, manusia secara alamiah ingin memenuhi kebutuhan dan kehendaknya masing-masing, ingin mewujudkan perkembangan zamannya menurut pendidikan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam arti, ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang membuka kesempatan dalam bidang pendidikan. Tidak ada manusia yang betul-betul ingin menjadi orang lain, sehingga ia selalu sadar akan kodrat alamiahnya. Maka setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati dirinya sehingga membedakan dirinya dengan orang lain. Manusia dalam perkembangannya selalu berusaha menemukan yang baru dan mengembangkan potensi serta arah tujuannya. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.